Assalamualaikum warahmatullahi Ini wabarakatuh. adalah salah satu insektisida yang bersifat sistemik dengan bahan aktif metamil 50%. Dengan bahan aktif ini sangat ampuh sekali atau sangat akurat untuk membasmi telur ulat gaya agar tidak bisa menetas dan berkembang biak. Saya ingatkan lagi bahwa ketika kita menggunakan insektisida yang kita butuhkan adalah bahan aktifnya, bukan merek dagangnya, sehingga kita tidak akan boros dalam penggunaan insektisida dan tepat sasaran. Untuk itu simak terus video ini sampai selesai agar kita sama-sama paham. Namun saya ingatkan lagi bagi kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan terlebih dahulu subscribe channel ini. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan di-share agar banyak kawan-kawan Kemarin yang kita lain sudah mengerti membahas dan tentang paham. insektisida dengan bahan aktif Indosakrap Yang ampuh sekali untuk pengendalian ulat gaya. Nah, kali ini kita akan coba membahas tentang bagaimana caranya agar ulat gaya tersebut dapat ditangani sebelum melalap buana atau berkembang biak sangat banyak. Memang ada banyak sekali cara untuk menangani hal tersebut, namun kita akan menggunakan bahan aktif atau menggunakan bahan kimia untuk mengendalikannya. Caranya bagaimana? Langkah pertama yang kita butuhkan adalah kita selalu mengontrol tanaman kita setiap pagi-pagi sekali. Karena apa? Karena biasanya hama akan ada di waktu pagi. Biasanya saya selalu mengecek pagi-pagi sekali untuk melihat adakah hama kapar atau hama yang lain atau mengontrol penyakit yang lain. Biasanya kita akan menemukan satu atau dua kapar yang berterbangan di tanaman kita. Itu adalah awal mulanya terjadinya serangan ulat gaya. Untuk itu kita harus cepat-cepat segera melakukan pengendalian. Salah satunya adalah menggunakan insektisida yang bisa membunuh atau membasmi hama terbang. Untuk hama terbang sendiri, untuk kapar dan yang lain-lain, ada bahan aktif tersendiri yang ampuh untuk mengendalikan hama terbang. Namun kita tidak membahas itu, kita akan membahas tentang bagaimana cara mengatasi telurnya. Langkah yang paling tepat adalah kita harus memotong rantai perkembangbiakan dari ulat gaya. Rata-rata para petani jika terserang ulat gaya, mereka akan menggunakan insektisida seperti Indosakrap untuk membunuh ulat gaya. Itu memang benar, namun akan salah jika kita tidak memberantas telurnya. Kita harus juga memberantas telur dan juga ulat gaya tersebut agar tidak bisa berkembang biak lagi. Dan banyak dari kawan-kawan petani yang bingung, Mas, kok ulatnya kebal, Mas, kok ulatnya begini. Yang pertama adalah memang benar jika kita menggunakan salah satu insektisida maka ulat tersebut akan kebal. Yang kedua adalah ulat yang mungkin yang sudah kita spray mungkin akan mati dan telurnya akan menetas kalau kita tidak menggunakan insektisida yang menggunakan bahan aktif metamil. Karena bahan aktif metamil ini dikhususkan untuk membunuh telur-telur ulat gaya, telur-telur dari kapar yang akan menjadi ulat gaya. Dan bahan aktif ini juga bisa meracuni atau membunuh hama terbang maupun ulat gaya. Namun ini bisa difokuskan untuk membunuh telur atau membuat telur tidak bisa menetas. Perlu saya ingatkan lagi bahwa banyak sekali merek dagang, namun kita memilihnya bukan merek dagang tapi adalah bahan aktif. Ada banyak sekali yang menggunakan bahan aktif metamil. Salah satunya adalah di insektisida Armet. Ini dengan kadar cukup besar sekitar 50%. Ini adalah insektisida Armet dengan bahan aktif metamil 50%, 50 SP. Ini adalah insektisida sistemik racun kontak dan lambung, sehingga ini cukup efektif dan cukup bagus untuk mengendalikan kapar ulat gaya. Namun untuk saya sendiri pribadi untuk mengendalikan telur-telur kapar dan juga kaparnya bisa terbunuh dengan insektisida ini karena kandungannya cukup besar, yaitu 50%. Ini adalah salah satu insektisida yang wajib dalam buku belanja. Karena apa? Karena selain bisa mengendalikan telur, ini juga bisa mengendalikan kapar dan juga ulat.
Nah, untuk aplikasinya bagaimana? Untuk aplikasinya sendiri saya gunakan pada umur 10 hari ke atas sudah saya gunakan, paling tidak jika tidak ada gejala atau serangan saya menggunakan 2 sendok untuk 1 tangki. Ini kira-kira digunakan jika tidak ada atau ada gejala sedikit 1-2 kapar yang berterbangan, saya menggunakan ini. Dan jika dirasa ada gejala mungkin banyak sekali kapar yang berterbangan, bahwa itu mungkin sudah meletakkan telurnya di salah satu tanaman kita, akan sangat berbahaya. Untuk itu kita harus melakukan tindakan cepat, yaitu salah satunya menggunakan insektisida yang menggunakan bahan aktif metamil ini. Ini biasanya saya spray pada saat sore hari. Ingat, untuk melakukan spray kita harus menggunakan saat yang tepat. Untuk hama saya sering menggunakan waktu sore hari untuk melakukan spray jika tidak sibuk. Karena apa? Karena biasanya hama akan berterbangan jika malam hari. Untuk itu kita akan melakukan spray pada sore hari. Namun untuk spray vitamin, spray daun, dan spray intinya vitamin atau nutrisi kita melakukan spray pagi-pagi sekali. Saya akan memberikan gambaran sedikit tentang insektisida yang bersifat sistemik dengan menggunakan bahan aktif metamil ini. Salah satu kinerjanya adalah jika kita melakukan spray ini dan mengenai daun atau ulat atau telurnya, maka telur yang terkena insektisida ini tidak akan bisa menetas. Dan bagi telur yang bisa menetas, jika makan daun ini langsung akan mati karena ini adalah insektisida sistemik. Untuk lebih efektifnya lagi kita tambahkan atau kita gunakan perekat perata. Rata-rata saya tanam pada musim penghujan, jadi jika sewaktu-waktu kita spray maka turun hujan akan luntur. Namun jika kita menggunakan perekat dan perata, ini akan bertahan lebih lama, tidak takut terkena angin dan tidak takut terkena air hujan. Karena perata ini bersifatnya cukup bagus sekali untuk penggunaan insektisida. Ini dayanya lebih kuat dan lebih merata lagi. Untuk merek dagangnya kalian bisa memilih sesuai dengan selera. Namun untuk insektisidanya ingat, pilih dengan menggunakan bahan aktif metamil. Rata-rata untuk insektisida yang dikhususkan untuk memberantas ulat atau juga bisa digunakan untuk kapar, ini baunya sangat bau sekali, tidak sedap. Untuk itu saya sarankan selalu menggunakan masker untuk penggunaan insektisida, karena akan mempengaruhi pernafasan jika kita mempunyai masalah pernafasan. Ini harganya cukup mahal, berkisar antara 120 sampai dengan 140. Lain daerah lain harga, mungkin kira-kira begitu. Tapi untuk satu kemasan bisa digunakan sampai panen. Alhamdulillah, untuk antisipasi sangat bagus sekali. Selain di insektisida dengan dagang amat, ada juga insektisida yang menggunakan bahan aktif metamil ini dengan merek dagang Dangke. Namun untuk merek Dangke ini bahan aktif metamil hanya mempunyai kadar 40%, jadi lebih tinggi Armet. Kira-kira mungkin harganya lebih murah daripada Armet, namun kualitasnya mungkin lebih tinggi Armet daripada Dangke ini. Untuk insektisida dengan bahan aktif Indosakap, lebih efektifnya juga ditambahkan perekat. Kemarin saya lupa, mohon maaf, dan saya mohon maaf sekali bagi kawan-kawan petani karena saya belum sempat membalas komentarnya satu persatu. Baik, jika ada trik atau yang lain silahkan berbagi, saya tunggu. Kita sama-sama belajar dan kita menggunakan pengalaman untuk berbagi. Semoga kita sukses bersama. Itulah pengalaman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.